anak muda. Siapa anak muda? Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya para luar anak muda sana cuma. Orang kampung kadang-kadang ada sebagian, anak muda kini nak tahu apa ya. Jadi bawa mula je dah ajak pula. Apa nama? Jangan. Orang tua butuh kita minta nasihat, minta pendapat. Orang cerdas butuh kita mengambil kesimpulan. Orang pandai manajemen perlu kita pembukuan. Orang anak muda perlu kita butuh tenaganya orisinil. Manjik jadi, lari jadi, menyolam jadi, tojun jadi. Dia awak dan tua wala la susah Allah. Dan tema dibuatkan oleh generasi awak ni luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi untuk awak-awak, bapak ibu, ya kita cobalah sedikit-sedikit untuk memberikan pengertian ini. Nah, kecerdasan emosional ini dari mana? Baik bapak dan ibu, seseorang itu bisa cerdas. Emosional itu ada yang disebut dengan pengendalian atau boleh dikatakan dengan pengambilan kesimpulan boleh. Jadi begini, seseorang itu Bapak Ibu emosionalnya, kecerdasannya berawal dia bertauhid kepada Allah. Bertauhid dulu kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajak umat di Mekah itu bertauhid 13 tahun lamanya Pak. Emosional untuk dapat mempertimbangkan hidup supaya tenang, aman, damai. Maka diajak mengenal Allah. Kalau bahasa kampung awak mengajak mengenal Tuhan. Kalau orang itu tidak kenal dengan Allah, maka hidupnya filternya tak ada, emosionalnya tak bangkit. Karena hidup ini mak dan ayah dari kocik contoh budak-budak dulu ni lah diajarkan awak mengenali Allah. Tapi begitu pergeseran waktu, pergeseran nilai, mulai seolah-olah awak lupakan. Lata sosak bahasa Inggrisnya bawa pada kenal dengan Allah. Atau bahasa sekolah lata cokiok ya. Jadi baru kenal dengan Allah, padahal mengenal Allah itu sejak lahir. Makanya bapak dan ibu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Itu selalu disenandungkan oleh orang-orang yang suluk berkhalwat. Karena orang yang mengenali Allah akan mengenali akan dirinya. Orang yang tidak kenal dengan dirinya, maka dia tidak kenal dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau bolehlah kita ini renung-renungkan seketek, siapa diri kita ini? Coba. Bahasa Inggrisnya, siapa awak iko? Karena ada orang menganggap dia itu lupa terhadap dirinya, bahwa dia adalah milik Allah, dia adalah ciptaan Allah, dia diawasi oleh Allah, Allah yang memberi segala-galanya, dan kepada Allah akan bertanggung jawab segala-galanya. Iya atau tidak? Nggih Mas? Matur suwun. Oh iya nggih, matur suwun. Coba. Kan ada orang menganggap dirinya hebat, awak jangan nancak, awak jangan elok, awak jangan hebat, awak jangan codiok, kau nak dekdan, kau nak dekdan, kau nak dekdan. Kaya, sombong dengan kayanya, lupa dia bahwa kekayaannya itu milik siapa? Iya atau tidak? Milik Allah.
Jangankan yang mobil, yang rumah, yang namanya kebun, yang namanya kolam ikan. Kalau di sini ada kolam ikan, kalau di kota-kota atau di kebun tempat lain ada kelapa sawit dan lain-lain, itu bukan milik kita, milik Allah. Oke, kita baca dulu diri kita nih. Mulai dari tumbuh rambut sampai kuku kaki. Itu bukan milik awak, milik Allah. Maka wajib bertauhid awak dulu. Ya, makasih Ustaz. Ada pesawat lalu. Coba. Rambut milik Allah. Makanya cuba kadang-kadang awak yang punya Allah, awak macam-macam kan, padahal Allah kau harus dipelihara dengan elok sehingga membuat ganteng, sehingga membuat manis. Kini awak tengok ndak umpik yang kena rondap, ndak awak dia rondap. Coba. Ada yang lewat di muka awak kadang-kadang tu pun banyak orang tino-tino dan jantan ada cik-cik. Pakai rondap. Apa pada kena apa? Kena rondap begini. Apa tu orang pun aja kena rondap. Rambut pun kena rondap. Tapi tu banyak tu gadi-gadi orang tino-tino di kampung kami, Pak. Kalau di Sungai Paku kamu rasa lebih parah pada itu. Milik Allah. Besok ditukar rambut ini ada uban, milik Allah. Hidung milik Allah. Kalau dibaca bapak dan ibu, makanya tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah olehmu ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, jangan kau pikir itu zatnya Allah. Allah itu adalah zat, satu sifat, satu perbuatan. Tak usah itu ciptaan Allah tu kamu pikirkan, tak selesai urusan. Mana contoh Ustaz? Oh, awak yang duduk di dalam masjid kau kan, seluruh awak punya hidung. Seorang pun hidung awak dengan hidung kawan nak dona sama dah. Cuba lah tengok. Tengok kiri kanan, tengok hidung kawan, tengok hidung kiri kanan, tengok hidung awak dia. Nak seorang pun tak ada semua dah. Cuba. Atau kita yang laki-laki ni kadang nak pakai jilbab, telinga. Semuanya pakai telinga. Cobalah tengok telinga kita. Satu pun tak ada yang sama daun telinga. Coba tengok. Buya saya ngajarkan dulu kayak begitu. Cobalah tengok. Tak ada satu pun kami dalam kelas, daun telinga ni tak ada yang sama, Pak. Coba. Begitu Allah Ta'ala kaya menciptakan makhluknya. Gigi kau tak awak yang punya, Pak. Allah. 2 kali Allah memberikan kita gigi. Kalau bahasa orang kampung kami, loro sikit, loro kali, Pak, loro. Iki ada orang cowok iki. Banyak. Siji, loro, songo. Oh, banyak. Tapi pandai bahasa awak sikronya kan? Campur sari. Gigi ini 2 kali Allah memberikan, bukan milik kita, Pak. Gigi ini bukan milik kita, milik Allah. Waktu kecil-kecil anak-anak kan dia buat gigi Allah Ta'ala. Atau lah kadang-kadang tanggung dibacui Allah Ta'ala, ambil cik-cik. Atau lah kadang mau diganti lo balik. Kalau umur 30 tahun kata, dia ambil lah balik cik-cik. Kalau umur 60 kata, habis tinggal 2 leh. Dia sikot cik, dia sikot cik. Kau contoh palanggal belah kaki aja. Milik Allah. Makanya jangan pula diremehkan gigi ini, Wak. Gigi ini membuat kita gagah, membuat kita sempurna. Cobalah makan tanpa gigi. Jangankan makan solat aja tidak ada gigi, Pak. Itu makharijul huruf, sifatil huruf. Tidak topek sabui, Pak. Cobalah imam tu kita, Allahu Akbar, bagus. Tapi ketika dia ruku, Allahu Akbar, ada bunyi sin di ujung. Sami Allahu liman hamida, bagus. Sujud, Allahu Akbar, tambah panjang sinnya, Pak. Kenapa? Nyungu jatuh. Jangan disalahkan pula imam. Ada berapa imam tu nak topik bacaan, tak usah diikuti itu. Bukan imam yang salah,
Karena milik Allah sudah habis, tinggal buat tanawat. Kalau ingin nyoba gigi awak habis gigi tu, ingin punya gigi, gigi palsu namanya lagi. Makanya nenek-nenek atu-atu awak kalau meninggal, kadang-kadang buka gigi. Tak usah dibuka. Kena atuk tu yang punya. Nenek yang punya ada apa-apa, tak usah dibuka, kan benda mati tu. Oh dibuka juga, tak apa-apa, tapi jangan disiksa mayat itu. Kena mau nganggo saja nganggo buka. Manalah mulai niniak tu buka gigi. Kalau terbuka nanti giginya siapa kan pakai? Sesuai tak jumpa? Sesuai tak? Gantung ni buka pintu, lewat awak di giginya telinga tu mereka. Itu makhluk Allah. Jadi bertauhid kita dalam hidup ni Bapak dan Ibu, bertauhid, sembah Allah. Makanya 13 tahun lebih kurang Rasulullah di Mekah, la tahubban lahuzah, jangan disembah. Kalau ke atasnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar itu, coba apa kata ayahnya, tukang buat patung, disembah, dianggap Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, janganlah ayah, berhentilah ayah. Berhentilah ayah. Ibrahim, jangan coba lang dan bakar orang mereka. Bakarlah, dibakar. Diletakkan unggun api kayak begini, disiram dengan minyak, diikat kaki Nabi Ibrahim, diikat tangan Nabi Ibrahim, dibakar. Berdoa Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya narun kullu bardan wa salaman, hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Karena Nabi Ibrahim bertauhid kepada Allah, api habis, tinggal abu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jangankan badannya, bulu matanya aja tidak terbakar. Oh Ustaz, karena dia baca doa Ustaz, boleh. Tolong hafal doa ni elok-elok sama ayah. Tolong hafal, ikutkan saya. Ya narun kullu bardan wa salaman. Besok amat pulang, berikan kompor, baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud tunjuk apa tu? Bawa apa nak kini gas ya. Kalau dulu tungku. Baca doa. Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. InsyaAllah hangus. Nggih? Nggih Mas? Tiap. Orangnya tinggal lah. Tak bisa kita, kenapa? Tauhid kita tanggung Pak. Tauhid kita kepada Allah tanggung. Jangankan menghafal, jangankan istilahnya ma'rifat hakikat itu, yang samanya torikat saja, jalan kepada Allah kita tidak mau. Mengenali Allah tidak mau. Gimana bisa kita hidup dengan emosional yang terlahir intelektual? Orang yang intelektualnya tinggi, kalau ia bertuhan, ada Allah yang mengawasi hidupnya. Gimana? Itu satu. Wajib awak bertauhid kepada Allah. Allah yang mengawasi awak. Allah yang memberikan awak. Allah, kepada Allah awak akan kembali. Keseluruhnya awak akan kembali kepada Allah. Pertanggungjawabkan seluruh yang dipinjam oleh Allah. Mata milik Allah, lidah milik Allah, akal milik Allah, semuanya milik Allah. Besok bertanggungjawab di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi kembali kepada Allah. Munasabatul ayat yang satu dengan ayat yang lain nyama-nyama, bahwa kita kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, tanggung jawab semua perbuatan di hadapan Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin, jangankan yang bodang, yang kecil tidak nampak di hadapan Allah. Genap catatan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa yang bisa kita lahirkan dalam hidup ini? Kalau hanya emosional, intelektual, bagus. Yang kedua adalah ta'abbud, ibadah. Ibadah. Intelektual tinggi tapi ibadah tidak ada. Nol. Contoh talu ayam dia bui, begitu dah matang, dah buka,
kosong isi di dalam. Ibadat tidak ada. Oh, marifat bagus, hakikat mengerti, marifat iya, syariat jalan, tetapi dia beribadat kepada Allah tidak jalan, itu tidak ada nilainya. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, ibu kalau dapat suami yang rajin solat senang hati apa enggak? Kalau suami tak mau solat sakit hati apa enggak? Ceraikan aja, Bu. Ibadah, Pak. Mak ayah dulu coba lah tengok. Anak 7, anak 9. Tak ada pernah cerai. Tak ada pernah ke pengadilan. Tak ada heboh-heboh dalam rumah tangga. Kenapa? Ibadah. Ayah solat, mak solat, abang solat, kakak solat, adik-adik solat. Itu kunci. Ibadah. Mak puasa, ayah puasa, abang puasa, adik puasa, nenek baca Al-Quran. Itu ibadah. Sekarang kenapa intelektual emosional kita tidak bisa mampu meredamkan kehidupan rumah tangga? Kenapa? Karena ayah tak solat, istri tak solat. Bagalimang aja oleh. Coba. Ibu-ibu ni saya rasa aja tengok. Kadang-kadang ni ibu tengok amak-amak belakang. Ibu dan tengok. Saya tengok wajahnya Masya Allah. Ada wajah-wajah kecewa dapat laki. Coba. Ini masih dulu. Saya kan orang kampung saya ni. Saya orang kampung walaupun tinggal di kota. Saya orang kampung, Pak. Orang kampung. Dulu di kampung itu, mak ayah jam 4 bunyilah beduk. Nggak ada lampu listrik, mana ada dulu, nggak ada. Yang ada kalau di Jocowong kono itu namanya apa namanya itu? Obor. Kalau dawat siko tua. Fungsinya sama, namanya beda. Itulah dulu. Jam 4 bunyi beduk, berangkat mak ayah ke surau, ke masjid. Padahal surau jauh dari rumah, masjid dari rumah, listrik tak ada, orang tukang azannya, maklumlah orang dulu, mek tak ada. Allah. Itu aja iramanya. Tiba ialah solat, masuk gigi cik. Ya Allah solat. Ya Allah salat. Itu dulu. Iya mana? Tiba ya bala masuk gigi yang kedua. Ya Allah bala. Panjanglah batu angan. Tapi waktu itu gimana? 2 sab ayah, 3 sab ama-ama, begitu. Padahal imam, jangan dibaca. Umurnya udah 73, baterainya ada soak. Banyak lindak darangau, mudah-mudahan darangau lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dulu orang kampung dulu, tapi tidak ada masalah. Kayak apapun gayanya muazin, kayak apapun gayanya imam, orang datang beribadat. Ta'abbudnya tinggi, motivasi nilai beribadatnya tinggi. Sekarang gimana Ustaz? Inilah masalah. Jam 4:30 heboh dengan suara Al-Quran. Ndak masjid musola, ndak sini sono kono kene. Ndak ada kono sono apa. Dengar di sana. Dengar. Orang azan tahu. Allahu Akbar. Dengar. Imam Allahu Akbar. Kita letak ada mek kocok cenai kau. Sami Allahu liman hamida. Dengar Allahu Akbar. Bagus.
Tapi nak semayang di masjid, salat subuh, kadang-kadang itulah ibu tiba. Dua sab juga datangnya Pak. Sab pertama imam, sab kedua makmumnya, dua aja coba. Iya tu nak. Iya tu nak. Yang banyak tu pada kemana? Saya heran. Solat ndak, ke masjid ndak, gotong royong ndak, anak yatim ndak, apalagi tu puasa sunat ndak. Mati nak masuk surga lu ni mah. Ada di siko tu, anda tu ndak? Pak Wali ada di kampung orang tu Pak Wali. Lai banyak. Coba. Ibadah membuat intelektual kita tu tinggi, membuat intelektual kita dalam keadaan at-tawadhu. Ibadah. Cubalah anak muda, Masya Allah. Kalau anak muda kau jadi imam, kamu yakin kalau anak muda kau jadi imam, banyak isi masjid. Cuma untuk tua kampung kadang-kadang kau tanggung lah, dah lah, nak inyo aja. Tidak di kampung kami, Sungai Paku kan contoh itu juga. Iya kan tak? Ini ada regenerasi. Makanya Rasulullah itu bagaimana Rasulullah itu bisa berhasil? Beliau bersahabat, dia hormati orang tua, diganti atau diwakili oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Umar itu udah tua, tapi dia bijak. Makanya perlu kita orang tua yang bijak. Kalau Indonesia banyak yang pintar, banyak yang cerdas, tapi yang bijak kurang. Yang bijak itu gimana Ustaz? Yang bijak itu Bapak Ibu tidak menyakiti. Ibaratkan membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat, bukan begitu. Mengambil keputusan kayak Rasulullah, bijak. Umur 30 tahun Rasulullah. Pakai tua, apa umur kita? Hah? Lah 37. Umur canda untuk 27 Lebih ini ya kan. Rasul umur 30 tahun, cari pemuda remaja yang umur 30 tahun coba. Bijak Rasulullah luar biasa. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya. Suku-suku yang berada di Mekah heboh. Yang memimpin waktu itu Abu Lahab dan Abu Jahil, Abu Sufyan. Kata mereka, hei, kalian jangan situ, jangan situ. Saya yang mengambil kebijakan. Kata Abu Lahab. Oh, heboh suku-suku. Suku ini dia yang mau mengangkat, suku ini dia mau mengangkat. Yang suku itu kami yang mengangkat, suku ini kami yang mengangkat. Akhirnya tidak bisa Abu Lahab dan Abu Jahil mengambil kesimpulan. Gimana caranya? Akhirnya dipanggil Rasulullah. Muhammad, ada apa Tuhan? Kemen. Jadi Abu Lahab itu tidak Abu Lahab kini yang pandai bahasa Inggris apa? Abu Lahab dulu itu cerdas. Jangan dibilang Abu Lahab, Abu Jahil itu orangnya bodoh, hidup jahiliyah. Tidak. Bertengkar Abu Lahab dan Abu Jahil, Abu Sufyan dengan Rasulullah. Muhammad, di mana Tuhanmu itu? Kayak apa Tuhan kamu itu? Bisa ada Tuhan kamu menghidupkan kita besok? Bisa. Pergi mereka ke Maklah, digalinya kuburan, so tulang-tulang menulang. Diambil tulang. Muhammad, tulangnya kau nak duit Tuhan itu? Kalau tidaklah lebih intelektual Rasulullah, dengan apa beliau menjawab? Tapi karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, intelektualnya Rasulullah tidak terbanding oleh mereka. Abu Lahab dan Abu Jahil, jangankan yang punya tulang, jangankan ada tulang, belum ada tulang, Tuhan saya bisa membuat semuanya, apalagi sudah ada tulangnya. Coba. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, gimana? Akhirnya panggil Nabi Muhammad. Muhammad, kemen. Ada apa Tuhan? Ini aja Rasul, gimana? Ini berhantam, ini berantem. Katanya dia. Gimana? Aman Tuhan. Diambil Rasulullah sorban yang sudut 4, dibentang. Dipanggil kepala suku. Tadi heboh-heboh. Tuhan betul mengatakan Tuhan yang mau mengangkat? Iya. Gini Tuhan, mana kepala sukunya? Sini. Ditengok wajahnya. Oh, ini nampaknya wajah orang cowok nampaknya. Mas, kene mas. Ini Pak Dek, kene. Ye. Pegang kuat-kuat ye, iki ye.
Kalau lama ngengenya habis itu. Anolah sudut sana ditengok. Itu dari mana itu? Oh, Medan namanya. Ucok, sini kau Ucok. Pegang ini, kuat-kuat. Jangan kau lepas. Ngerti kau. Bereslah bang. Ada Medan ni kau nak? Mula tu dia. Oras. Panggil pula sudut sana. Tu dari mana itu? Ingin pula mengambil. Oh, dia tengok wajahnya. Oh, Sumatera Barat. Berarti kau Datuk Meringgi kau. Tengok lagi sebelah sebentar. Pacien kau lelok ni. Jangan sampai lapis. Awak angkat sama-sama. Di. Ada Minang sih kau nak? Sudut tengoklah sudut kau ni. Malah wajahnya. Oh, nampaknya Melayu. Oh, Melayu. Pakcik, sini kejap. Sini. Pegang ni kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Betul? Betul. Dia angkat ramai-ramai kepala suku. Artinya mereka merasa terhormat, rasa tersanjung. Mereka dihormati. Begitu Rasulullah mengambil bijaknya dalam hidup. Ikolah Pak Wali. Kalau ada bawa jadi kantor dulu. Saya tak ada pek. Kau nak sampai lisui bawa di kantor dulu. Tak wali siko, ada wali di kampung kami sana. Bijak. Yang bijak ini tak boleh membutuhkan. Makanya pemuda remaja kita mengambil kebijakan bagaimana roh kampung kita ini nampak roh agamanya. Maka pemuda remaja membuat acara. Ini bijak. Makasih. Kau tadi segala kau tambah dah cik tambah lama nampak. Kalau orang kampung ni nak tahan. Tapi putih aja bawa dua biasa ada campur. Biasa ada kau ni soi wo. Oh, dia ibu mana nak tahu dia untuk dia. Biarlah temo je pun nak ada. Payah mana temo je. Berarti kalau contoh tu ngaji sampai jam 2 boleh lah ya. Sampai jam 2 boleh. Sanggup? Bapak Ibu sanggup sampai jam 12? Ibu sanggup? Bapak sanggup? Saya tak sanggup. Iya, itu ayu jahit. Memang. Pantang dah dia sawi saja. Tapi kau makasih kau tanggung orang. Nang kau kuat kalau nanti boleh. Sabar menunggu. Bapak kalau ingin nak dapat banyak ayu jadi ustaz. Kalau ingin nak melapau ya jangan kau lah. Ya makasih. Lanjut. Jadi kita butuh orang cerdas, tapi lebih hebat lagi cerdas dia bijak. Itu yang kita cari. Bangkitlah dari emosional kecerdasan kita. Beribadah. Suami solat, istri solat. Kamu sajid waktu ancak. Bagaimana diisi? Coba. Azan maghrib. Allahu Akbar. Kalau anak muda lah azan kau nak nanti tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa mak lu tanya tuan rumah siapa azan? Entahlah. Lah makan nampak dulu ni. Mana anak muda kayak begini azan lah, Masya Allah. Oh mau irama 8 tahun 80-an. Allahu Akbar. Kan hebat. Ustaz, kami anak muda sini tak kayak begitu iramanya Ustaz. Kayak pesawat terbang Ustaz. Boleh. Pertama tu landing. Nak naik dulu kan dia sansu ya Tuhan. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau contoh tu anak muda boleh mentang. Bolehnya jadi gagah-gagah kau jadi imam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu anak-anak gadi tu bapak tu mak berampai mak. Ditunggu imam dia. Siapa lah imam ala? Imam mulai Allahu Akbar. Bawa baca takbir anak-anak gadi berdotak jantung. Awas imam tu dah ambil kau dah ambil dia ya. Imam mulai Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uang biasa sekejap. Amin.
anak gadis belakang, abang sayang. Kalau dia Mas Haji mulai kata gadis, awas mereka, mana kalau dan ambil, uang ambil kalau masing-masing. Imam keluar, anak gadis mulai di belakang. Nah, boswa melintihnya, dilintih dia. Begitu nampak imam, siapa nama abang bang? Kalau ada so anak gadis menyapu awak bro, melengok-lenggok tu awak punya, awak punya. Puasa alo dek, iya bang, ada melengok awak punya tu. Dia sama, alo apang dia ngajar siapa je dulu. Tu nama lagak barat habis salung awak buat dah tu dia untung, tu tidak. Yeah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, itu Rasulullah bersahabat dengan orang bijak. Siapa? Abu Bakar. Siapa lagi orang bijak? Umar. Pandai manajemen administrasi. Siapa? Utsman bin Affan. Maka dikenallah Al-Quran Mushaf Utsman. Karena beliau yang menulis. Maka di kampung awak ke perlu ada piti masuk bapa, piti kalu bapa. Itulah kadang-kadang Ramadan masuk 30 juta, pagi Lebaran masuk 10 juta, jumlahnya 23 juta. Waktu membangun tu, bangun lagi tu WC wan dah elok aja nak baca. Piti nak dok ini dong. Selesai tadi mana payah. Itu namanya manajemen dah selesai. Makanya Indonesia tiap tahun bautang. Tukang presiden bautang. Kini siapa presiden awak? Bautang atau bauntung? Bautang atau bauntung? Makanya orang jadi presiden kini Bapak Ibu terpilih menggegek lutui dan menggegek. Kenapa? Utang mau banyak dibayar. Coba. Oh Rasulullah cari anak muda. Siapa anak muda? Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya para luar anak muda cenderung cuma. Orang kampung kadang-kadang ada sebagian, anak muda kini nak tahu apa ya. Jadi bawa je dah ajak pula. Apa nama? Jangan. Orang tua butuh kita minta nasihat, minta pendapat. Orang cerdas butuh kita mengambil kesimpulan. Orang pandai manajemen perlu kita pembukuan. Orang anak muda perlu kita butuh tenaganya orisinil. Manjik jadi, lari jadi, menyolam jadi, tojun jadi. Dia awak nanti tua awak tak lah, sosak ongok. Iya tu tak? Tentu sosak ongok dia. Bahasa orang Jawa tu sesak napas. Lah sosak ongok apa je leh? Jangan kakak jauh leh berjalan ni tengok tim meter lah bunyi ongok dah. Jadi Bapak Ibu perlu kita ibadah. Mas Haji apa-apa banyak, amak-amak banyak. Oh Ustaz, akhir-akhir ini ada orang nak boleh kami perempuan datang ke masjid Ustaz. Katanya haram. Kau lah kadang-kadang amak ayah. Ya Ustaz, ya guru awak jo tapi haram lah ni ya. Apa cara nak contoh itu dah? Awak baca sejarah mak ayah. Dulu dilarang oleh Rasulullah itu perempuan datang ke masjid karena waktu itu satu iman masih goyang. Kemudian perempuan datang ke masjid, ayah bawa semacam apa sawaknya go NPO apa nombor sawak ini no? Apa nombor tu? Kau jalan ke? Ada orang yang kita melantik-lantik tu. Kita kajak cucu hidung. Gencu tak tahu bala. Ada 3 senti tu bala. Itu kan mendatangkan kesombongan, mendatangkan kericuhan. Atau waktu itu keluar dari rumah itu disergap oleh orang jahiliyah, diambil. Mohon maaf diperkosa. Itu zaman dulu, maka dilarang oleh Rasulullah. Setelah iman kokoh, makanya Rasulullah menyuruh solat berjamaah. Aku jangan solat jamaah di masjid. Di rumah anda semayang apa itu? Masjid anda je dah, di rumah anda je dah. Coba. Ustaz, kami ingin Ustaz masjid di kampung ini ya agak baguslah imamnya Ustaz. Tak susah. Imam-imam di kampung awak kau sama ayah itu sukarela Pak, sukarela. Coba berangkat di Pekanbaru, Masjid Ar-Rahman misalnya, Masjid An-Nur misalnya, enak solat di sana. Imamnya tu dibayar tu Pak, dibayar. Ada 5 juta gajinya sebulan, ada 6 juta gajinya sebulan. Kerjanya cuma jadi imam aja.
Kalau ingin pula di kampung awak kau masjid atau ya. Bisa buat kayak begitu, buat pendaftaran. Pendaftaran imam di Masjid At-Taufiq di Sungai Paku. Syaratnya hafal 5 juz. Yang kedua melalui tes oleh panitia. Buat. Siapa yang mau jadi imam di Masjid Taufik, maka gajinya 5 juta 1 bulan. Pendaftaran tanggal sekian, tes tanggal sekian, mulai bekerja tanggal sekian. Buat pendaftaran kayak itu. Banyak orang mendaftar itu. Syukurlah di kampung awak, imam tak dibayar, muazzin tak dibayar, pengurus masjid tak dibayar, omojinya datanglah bau tu. Iya tu nak. Aku nak kadang-kadang salah. Itulah yang susah awak. Makanya Bapak dan Ibu, yang ketiga emosional awak. Satu adalah kenali Allah, yang kedua lah ibadah, yang ketiga silaturahim. Coba, akulah kadang-kadang yang rusak dalam masyarakat. Kayo awak salah, codi awak salah, kayo awak curiga orang pintar awak diadu domba oleh orang kaya, awak salah jo, cantik awak salah jo, buruk awak salah jo, miskin awak salah jo. Jadi imam salah jo, jadi RT salah jo, jadi RW salah jo, jadi kepala desa salah jo, jadi ustaz salah jo. Salah jo saudara tu. Siapa yang betul ni Pak? Coba, siapa yang betul? Datang ke masjid salah jo, tak datang salah jo. Buat kegiatan salah jo, tak buat kegiatan salah jo. Coba. Kayo awak curiga uang, codi awak adu domba dia uang, miskin awak deju dia uang, buruk awak caci dia uang. Tu apa boleh Ustaz? Mati awak sonang uang. Apa tiba? Iya. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah di Mekah 13 tahun bagaimana aman, damai, bahagia awak-awak. Tapi tidak bisa. Sebab di Mekah waktu itu orang zamannya sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Kasar Pak, tidak mau diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Itu maka hijrah Rasulullah ke Madinah. Belum sampai di Madinah itu mak ayah baru di gerbang sana disambut Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu disambut. Yang menyambut mak ayah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada umat Islam. Kalau bahasa awak ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Sunda. Tidak dikenali dengan suku, tidak dikenali dengan agama. Menyambut kedatangan Rasulullah. Maka datang pemerintah, datang nenek mama, datang ulama, orang petinggi-petinggi. Itu sunat hukumnya sambut. Makanya tengok Buya awak, Tuan Guru Buya Abdul Somad, ada 3 hati berjalan, ada 5 hati meter berjalan, disambut. Kena ulama. Beda dengan ambo datang tadi seorang je, ada yang nyambut. Tu ibu hati sanda, nak kan ibu hati nasib awak tu itu. Ada disambut tadi ada. Pertama disambut kena maghrib, yang kedua tadi disambut dengan hadroh luar biasa. Datang nenek mama awak disambut, datang Pak Camat sok disambut. Sunat hukumnya Pak, yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Rasulullah tersenyum. Maka diaturlah di Madinah itu strata kehidupan sosial. Emosional masyarakat di Madinah itu tercermin dalam sifat rendah hati, lapang dado, muhajirin wal ansor. Kata Rasulullah, kata masyarakat di Madinah, wa Madinah yang kayo-kayo, raja-raja. Ya Rasul, tidur di rumah saya ya Rasul. Ya Rasul, tidur di rumah kami ya Rasul. Rumah kami tinggal ya Rasul. Rumah saya besar, kamarnya bagus, tinggal di rumah kami. Tapi Rasulullah menunjukkan tawaduhnya luar biasa. Apa dia bilang? Tuan-tuan, di mana onta saya berhenti, maka disitulah saya tinggal. Bila berhenti onta saya di halaman tuan-tuan, maka saya tinggal di rumah tuan-tuan. Diikuti oleh orang banyak. Onta Rasulullah berjalan dengan pelan-pelan. Orang banyak berdoa, ya Allah, di depan rumah saya, di tanah saya, tapi onta Rasulullah berhenti. Di mana?
pas berhenti di dekat makam beliau sekarang di Madinah. Tidak di rumah raja, tidak di rumah penguasa, tidak di rumah rakyat jelata, tidak di rumah rakyat biasa, tapi di tanah yang kosong. Maka Rasulullah membuat rumahnya di sana, sehingga beliau menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumahnya dibuatnya itu apa namanya, ke pasir-pasir kiri kanan, kemudian dibuat atapnya pelepah korma, kemudian topek loloknya dibuatnya kayu, kemudian dialas dengan pelepah korma. Lolok Rasulullah berbekas di punggungnya kok lidi-lidi korma, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa beliau mengatakan begitu? Syarat rumah baiti jannati, kata Rasul, ada 3. 1, seisi rumah rajin ibadat kehadirat Allah. Kini kenapa angin matang gua, ayah solat, amak solat, anak indah, minantu indah, cucu indah. Lagi lo dia main HP. Main HP tahu HP? Cuma anak kocok kini. Lebih HP onoknya. Tidak lebih HP menangi, mengelok-ngelok. Kadang-kadang dah anak kocok ada niat-niat kan tu nampak dah. Lambang ki lo ku ber niat kini ku ber kalimah. Entah siapa nak kan dia telefon ni. Entahlah. Tapi niat kampung kami niat siko kan iyo kan. Yang iyo, yang indah enggak. Nah, coba diatur Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Yang kedua, rumah yang surga itu bagaimana? Rumah yang berbagi rahmat dan berbagi nikmat. So tengok amak ayah wak dulu, anak 7, laki suami isteri 2, makan 9 orang, dibagi nasi itu sesendok, makan penuh dengan rahmat. Jatuh satu diambil lagi. Untuk mak dan ayah tak ada nasi, disiram apa itu periuk, dicuci air periuk, kalau dia makan tapi penuh dengan rahmat dan nikmat, makan sesama. Kalau kini tak, laki makan di muka, bini makan di belakang, mana cucutan berjojang makan sini. Masak 2 tekong, awak balik modal rumah tangga, tidak habis-habis. Kalau amak awak dulu masak 2 tekong, bonya ke sawah, makan juaya, selesai. Meleleh selemo kadang. Padahal ikan, apanya sambalnya, kepala-kepala ikan teri digiling-giling macam cabai itu ada. Enak makan. Kenapa? Tenang hatinya, tenang pikirannya. Ini tidak dalam rumah tangga banyak, sampai busuk, sampai basi. Tidak ada sedekah sama orang lain. Maka yang ketiga, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Seisi rumah itu orang yang lapang dada. Menunggu orang datang lapang dada, tak buat sangko. Iko nak datang mintu akan datang juga. Datang mau dibayar minta juga dia minta juga dia. Bu, ada kayak begitu di sini, Bu. Nyawa aku kadang-kadang kamu nak bedo. Elok laki bini, yo mintu anda elok. Yang mintu aku ada 2 macam, Pak. Ada mertua ini yang sayang, lebih sayang pada amak kontan awak. Ada lah mintu yang celako ada yo. Cawai lah kau jinya, amu kau jinya apa nak dapat, 7 tahun nak dapat cuai lah. Kalau dapat mintu yang tu dah suruh cuai kali Pak. Alhamdulillah lah 35 tahun rumah tangga. Oh pada ngau macam itu le. Bini lanjut tadi, mana bang bini tadi pakai copet ulang bang ya. Kalau ada nak contoh itu kau nak molon doang, aku nambah soalnya. Sorry bro. Dan juga Pak Wali, ada anak muda sekarang dah patut dia punya isteri, tak mau dia nikah Pak. Pada sawitnya ada, kolam ikannya ada, Hondanya ada, mobilnya ada, warungnya ada, udah lengkap, tak mau dia nikah. Kata atu-atu apa-apa kau, yong nikahlah kau, apa lagi yang kau tunggu? Sabarlah tu, nanti aman itu dapat undangan atau 6 bulan dah, jodoh lah setahun dah jodoh. Itulah anak muda ini kan, dah seleo kali ini lah Pak Wali. Beda nak awak yang hadir kau dan tengok kau anda. Kau nak menambah juga. Bu. Kalau kami yang punya istri, rela tak ibu kami ini menambah istri lagi, Bu?
Payah. Kau pak jawab kan? Tak. Tak buka muncul apa? Inilah saya heran. Jalan saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Jalan saya di Mekah Madinah itu ada ke Jabal Makni, ada ke Jabal Uhud, ada Jabal Rahmah di Mekah itu. Ada atuk-atuk tu umurnya 70 lebih kurang, kerjanya dorong gerobak, dalam gerobak ada mukena, ada kurma, ada gincu, ada tasbih. Itu cuma yang dijual Pak. Saya cakap sama beliau, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifahalu? Apa kabar? Taib, baik. Lama-lama cerita-cerita saya tanya, kam zaujah babara orang bini apa Pak? Dia jawab, salasa, 3 bini dan 3 bini Pak. Normal Pak kerjanya 3 istrinya. Saya tanya lagi, kamu berapa orang anak Pak? Isna asyara, 2 boleh anak dan ya. Koncang juga kiranya Pak. Coba. Normal Pak cuma sini nak induk somang sawit, induk somang ikan, seorang bini yang tak ugi tu. Saya kan tak tunjuk orangnya, tapi kan ada. Ibu-ibu rela Bu nambah istri kami? Memang. Inilah Indonesia Pak, inilah Indonesia. Di sana tidak ada kayak gitu. Tidak apa-apa Bang, ngelah bahasa, tidak apa-apa. Kau itulah, lawak pun jalan-jalan bini, wak rayu-rayu, wak boli nomi, tidak jomo. Akhirnya terbuka rahasia Wak. Iku abang ya, bawa saya jalan-jalan, kiranya mau menikah abang, saya belikan emas abang bawa kami jalan-jalan. Tidak bisa tu Bang. Tapi kalau kini lah podio, tila 7 tahun lah, 6 tahun lah, 3 tahun lah podio Bang. Ada bini lah Bang. Nak menikah lah. Dengan gadi itu banyak situ. Nang jando-jando tu semua orang pela. Siap syaratnya. Awak nunggu syarat tu lah. Apa syaratmu? Longkamai dan dulunya. Melongkamai tu tak payah dah Pak. Nyonya dah mati-mati tu. Itu macam. Bu. Saya setuju pertahankan satu untuk selamanya. Sesuai? Lomak sama lomak, susah sama susah. Kenapa dulu semua susah? Tinggalkan, kinilah menyamu tinggalkan pulau. Jangan. Makanya untuk itu agama memberikan supaya emosional ibadah dalam hidup, kecerdasan lahir manusia yang takwa. Gimana caranya Ustaz? Suami istri saling punya perasaan. Coba tengok Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Rasulullah berumur 25 tahun. Separuh umur. Tak pernah Rasul ngejek-ngejek. Tak pernah Siti Khadijah itu menganggap enteng. Tak pernah Pak. Bu. Coba dengarkan baik-baik. Rasulullah mau berangkat kerja. Apa kata Rasul? Iya Bang. Saya berangkat kerja ya. Bayayang Rasulullah ke bini Pak. Jadi bau yayang tu tak kini je dah. Sejak dulu. Cuma saya Bu, saya akhirnya heran juga Pak Wali. Ada HP tu suami ke uang bayayang ndak ke bininya, ke bini uang. Ya yang tunggu abang ke jembatan ya kita makan sama-sama ya. Ke bini uang bayayang, ke bininya ya kau mak kau nya ni. Tawakal betul. Coba tengok Rasulullah. Ya Bang, diantar oleh Siti Khadijah ke depan pintu. Tidak nampak lagi Rasulullah. Baru Siti Khadijah masuk. Doa pun terungkap dari mulut yang mulia. Ya Allah, berikan keselamatan buat suami saya ya Allah. Berikan rezeki yang murah ya Allah. Tolong kembali keharibaan kami ya Allah. Begitu doa Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kini intalah. Tampun. Kadang suami bilang, saya berangkat lagi. Apailah matilah ni. Entahlah. Makanya sawit ada dijual kan. Apa sudah ditimbang tidak sampai piti rumah. Kenapa Siti Khadijah mengutuk-utuk dalam rumah. Roba hitung, roba. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kita ini kalau kita tak ada niat untuk merubah. Dan kan semayang daleh, dan kan taubat daleh, kan berzikir daleh, dan kan balik elok jo masyarakat daleh. Ko amak dan amakan, ko ayah dan ayahkan, ko atuk diatukkan, ko nenek dan nenekkan. Makanya orang pantun Melayu bilang, kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada berkain sawo.
Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Iya tu nak? Pemuda remaja saya mau kuliah, mau kerja, tinggal di mana-mana pun, buatlah amak uang amak awak, ayah orang ayah awak, atuk orang atuk awak, mbah orang mbah awak, mbah lanang kambah wedok kata serah, pasti hidup barokah. Rasulullah begitu ia lakukan di Madinah. Maka dulu Madinahnya namanya Yathrib, ditukar dengan namanya Thayyibah, ditukar dengan namanya Madinah. Dari Yathrib, kampung yang selalu dapat penyakit musibah, ditukar dengan Thayyibah, kampung yang baik. Tambah nikmat, tambah rahmat, ditukar dengan Madinah, ditambah dengan Munawwarah. Kampung kita ini penuh dengan rahmat, penuh dengan nikmat. Orang kaya ada, orang tua yang bijak banyak, orang intelektual ada, anak muda yang berilmu banyak, anak muda yang orisinil banyak. Berarti kita punya tenaga dan kita berbagai suku, itu adalah modal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aqramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan awak laki perempuan bersuku berbangsa. Kita ini ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Aceh dan sebagainya. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ingin kampung Pak Wali ini yang mama alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kawan-kawan mahasiswa, para pelajar, ingin kampung awak aman, sujud di hadapan Allah, keharmonisan dijalin. Siapapun mereka, keluarga awak, buatlah ama uang ama awak, ayah uang ayah awak, atu orang atu awak. Situ Allah Ta'ala datangkan rahmat. Makanya bapak dan ibu terhormat, bagi kita yang masih punya ibu dan ayah, sujud di hadapan mak dan ayah supaya ridho Allah. Tidak ada mak ayah, buat mak ayah orang ayah awak. Ridhollahu fi ridhol walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Dimanapun kita berada, sejuk, aman, damai, rahmat dan maghfirah Allah selalu datang. Tergantung lagi kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Apalagi di kampung kita yang penuh nikmat, yang kebunnya subur, yang sungainya mengalir, yang kolam ikannya bertumbuh dengan baik, dan intelektualnya di sini perubahan nilai ada banyak. Inilah kekuatan bagi kita bersama. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah syaitan, bisikan, rayuan, cemooh segala macam, jangan dihiraukan kalau ingin maju. 3 saya diijazahkan oleh almarhum Pak Kiai Zarkasi, pimpinan pondok pesantren Gontor. Saya dulu diijazahkan, minta sama beliau, Pak Kiai tolong ijazahkan saya ilmu Pak Kiai, saya ingin buat pesantren. Gimana caranya? Dikasih saya ijazah. Wahai Rinda, kalau ingin berbuat nak maju, 3 syaratnya. 1, luruskan niat. Luruskan niat. Berumah tangga lurus, bermasyarakat lurus, nuntut ilmu lurus, bekerja lurus. Yang kedua, tebalkan telinga, kena cemooh orang banyak. Hadir kita salah, tidak hadir salah, berbuat salah, tidak berbuat salah, tebalkan aja telinga. Yang ketiga, action, buat je kau jawab. Kok buat kau jawab, kau ditolong doang syukur, nak ditolong tak apa-apa. Kau bertoroyong nanti masyarakat kita diimbau oleh Pak Wali segala macam, yang datang syukur, nak datang diam aja. Sebab buat sakit pawi awak jadinya. Le faham? Hanya tidak ikut tolong dan cik muncungnya banyak tu. Tak usah. Itulah diijazahkan saya ilmu. Alhamdulillah sampai hari ini buat pondok pesantren di Doket Panam, Jalan Kubang Raya, Doket Panam. Itulah saya terima ijazahnya. Saya luruskan niat buat pesantren. Ditolong syukur, tak ditolong tak apa-apa. Tak pernah minta-minta sama orang banyak pemerintah, tak ada. Minta-minta. Sama Pak Repol, Bang Repol, kawan saya Repol, cakap-cakap bagaimana Pak Repol bisa nak dibantu. Dia coba, tidak ada buat proposal, dibantu. Syukur, beliau orang sosial, beliau orang yang bermasyarakat, beliau orang berkawan. Mudah-mudahan sehat beliau selalu, dan mudah-mudahan beliau tercapai niatnya menjadi bupati. Amin. Kalau beliau jadi bupati, ambo wakilnya, soai. Sampai kinya soal.
Yang kedua, Bapak Ibu, tobalkan telinga. Cuma orang banyak, babini wak salah, ndak babini salah, minantu wak salah, ndak minantu salah, bawa lek salah, pesta salah, tak pesta salah. Semua orang bilang tobalkan aja lah telinga. Nyo ndak akan dibantu awak dinya. Yang ketiga, action. Buat je kerja awak. Kau keladang mengalir, kau kabun. Kalau ikan, ya apa-apa buat aja kerja awak. Nyo ndak akan ditolong, percayalah. Jangan nyo keluarga awak enak nolong awak. Itulah ijazah sampai hari ini saya pegang teguh itu pesan almarhum. Semoga beliau Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu amin. Karena beliau orang baik. Demikian nama ayat pas hari jam 12. Kan pas hari jam 12 kurang 2 jam. Demikianlah ceramah awak tabligh akbar malam ini, karena tidak ada khususnya Maulid Nabi, tidak ada khususnya Tahun Baru Islam, tidak ada khususnya Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kalau ada sumur di ladang, sama-sama awak mandi. Kalau ada umur panjang, besok awak ulang lihat mengaji. Sorry. Demikian nama ayat terakhir. Kalau ada nama ayat lewat di Subang apa itu, jalan Kubang itu arah ke Panam. Sebelum sampai ke Panam sebelah kiri, pondok pesantren Darul Quran atau kita yang punya bersama. Mampirlah sejenak bersilaturahim. Sampai hari ini mak dan ayah santrinya hampir 400, tidak ada dipungut biaya SPP. Perai. Uang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya. Anak yatim alhamdulillah dibantu. Uang makan 700, dibantu 300. Tinggal lamanya bayar 400. Berarti satu seminggu. Kadang-kadang amaknya datang pula, Ustaz, ada apa? Iya, saya gini Ustaz, ada mau ceritakan, ada apa itu? Ini Ustaz, anak ini, ada apa? Malu saya Ustaz. Cerita aja nak apa-apa. Nak apa-apa Ustaz, nak apa-apa. Ini Ustaz, anak dah 3 bulan tak bayar uang makan. Oh, kenapa tak bayar uang makan? Sejak ayahnya tak ada ni dah sulit Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, inyo nak sekolah juga. Tahu? Tak ada pikir Ustaz, hilang akal lah Ustaz. Tahu hilang akal banyak caranya, gratis bisa. Betul lah Ustaz, ya. Gimana caranya Ustaz? Mau ibu? Mau? Ganti ayah judean ni. Maaf, pakai tua sesuai. Lah ditolong dah gratis juga. Itulah kadang-kadang mak dan ayah. Anaknya sekolah di akademi, anaknya sekolah di kebidanan, anaknya sekolah di kesehatan, 15 juta. Apalagi tahun kemarin itu 25 juta, tahun ini 150 juta terbayar. Anak makan di pesantren hanya 700, tidak mau bayar. Itulah heran. Padahal yang membawa anak, membawa maknya besok yasinan, doa, segala macam, anak sekolah agama itulah. Iya tu nak. Tahun ini sekolah kita buka ulah pendidikan apa namanya, kurikulum merdeka. Nggak ada lagi belajar agama. Coba, sedangkan anak lain mengaji, nggak ya mahu solat. Sedangkan solat dapat dia menyolatkan awak, nggak mau mendoakan awak. Kunun. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak mau pondok pesantren, sekolah agama, antarkanlah. Yang dekat ini sini ada, kesananya juga ada. Mau ke pondok saya silakan, gratis uang sekolahnya, uang makan bayarlah masing-masing. Ustaz, saya tidak bayar uang makan, bisa tidak diterima? Bisa. Daftar minggu ini, 2 minggu yang akan datang, tengok anak tuh, insya Allah sudah tergeletak ini. Paham? Kenapa tergeletak? Karena tidak. Siapa yang tak kasih makan? Guru atau orang tua? Terima kasih. Kalau gurunya salah. Atau kawan mana awak dah lamunya lah. Baik, demikian pemuda remaja orang tua saya. Bila silap dan salah mohon maaf kepada Pak D saya, Pak D, seluruh Pak D atau akang mas saya, Mbah Wedok ya, Mbah Lanang, Mbah Wedok dan lain-lain, Datuk Nini kami bila ada silap dan salah mohon maaf. 3 tungku sejorang, 3 tali 3 sepilin. Ikulah antau bapa malam nikah, mai wak bertauhid, mai wak beribadat, mai wak sosial dalam hidup masyarakat. Lata amal kalau 3 ko lah kayu awak kau. Lah kayu. Bapa caranya Ustaz? Jangan dibaca salah uang.
palelok salah awak. Jangan dibaca dosa orang, kurangi dosa awak. Jangan dibuka jo aib orang, tutupilah aib awak. Demikian dan terima kasih bermakna hendaknya bila silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dengan lambang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.